Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan bahas seputar beasiswa kuliah di Arab Saudi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, video kali ini kita akan bahas 3 bagian. Yang pertama itu bagian fasilitas beasiswa kuliah di Arab Saudi ini. Kemudian yang kedua mengenai persyaratannya. Dan yang terakhir mengenai dokumen yang kita perlukan buat mendaftar di program beasiswa kuliah di Arab Saudi ini. Jadi saya di sini jelasin, kita akan bahas beasiswa ini secara umum, yang mana tiap kampus pasti memiliki bagian-bagian yang akan kita jelasin nanti. Oke teman-teman, kita masuk pada bagian pertama, yaitu mengenai fasilitas yang kita dapatkan kalau mendapatkan beasiswa kuliah di Arab Saudi. Kalau kita lolos beasiswa ini, apa aja sih yang kita dapatkan? Oke, yang pertama, kita akan dapat kuliah gratis. Baik itu teman-teman lolos di Ma'had Lughah atau persiapan bahasa, maupun di S1, S2, dan S3. Jadi kita tidak dipungut biaya 1% pun. Yang kedua, kita akan dapat uang saku bulanan. Jadi kita dikasih oleh kampus uang saku bulan setiap bulannya. Yang mana kalau yang Ma'had Lughah atau pra S1 dan S1 itu kita akan dapat sekitar 840 rial. Yang S2 dan S3 itu dapat 890 rial. Memang ada beberapa kampus itu ada tambahan mukafa'ah lagi, tapi secara umum kita akan dapat 840 rial yang S1 atau Ma'had Lughah. Yang S2, S3 dapat 890 rial. Yang ketiga, kita akan dapat tempat tinggal gratis atau asrama gratis. Jadi kita disediain kampus tempat tinggal secara gratis. Kemudian selanjutnya kita dapat tiket liburan ke negeri asal sekali setahun. Kita dapat tiket liburan sekali setahun ke negeri asal dari Arab Saudi, misalnya ke Indonesia. Jadi kita dikasih tiket sekali setahun, tiket liburan ke negeri asal kita. Kemudian selanjutnya kita dapat uang kedatangan. Jadi misalnya nih, kita baru nyampe di Arab Saudi, baru lolos misalnya, nanti kita akan dapat uang kedatangan untuk mengganti uang pengurusan kita ketika keberangkatan, dan juga untuk keperluan kita di awal-awal di Arab Saudi. Uangnya sekitar 1.600-an atau sekitar 1.700-an rial. Kemudian selanjutnya harga makanan disubsidi, baik itu di kantin kampus maupun di asrama. Misal kalau kita beli di luar itu 15 rial atau 20 rial, tapi kalau kita beli di dalam asrama ada kantin khusus maupun di kampus itu bisa harganya 7 real atau 5 real, bahkan ada yang 1 rial. Kemudian selanjutnya kita dapat uang buku atau buku gratis. Ada yang dapat uang buku dan ada yang tidak dapat uang buku tapi dikasih buku secara gratis. Kemudian selanjutnya kita dapat kesempatan ibadah haji dan umroh setiap saat. Memang kalau haji tetap kita hanya boleh sekali dalam 5 tahun, sedangkan umroh kita dapat melaksanakannya setiap saat, tergantung posisi kita nantinya dekat apa jauhnya dari Masjidil Haram. Kemudian selanjutnya kita dapat fasilitas kesehatan secara gratis. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu persyaratan beasiswa kuliah di Arab Saudi. Yang pertama, kita harus memiliki paspor dulu. Ini berbeda dengan kampus-kampus ya di luar negara Arab Saudi ya, atau negara Qatar atau negara Uni Emirat Arab, seperti negara Sudan, Mesir, Maroko, Yaman mungkin, yang mana kita tes dulu, lolos dulu, baru kita mau paspor. Tapi berbeda dengan Arab Saudi, berbeda dengan Qatar, berbeda dengan Kuwait ataupun Uni Emirat Arab, yang mana kita buat paspor dulu ketika mendaftar. Jadi ini memang pengorbanan untuk mendapatkan beasiswa ini, yang mana data kita di paspor inilah diperlukan untuk mengisi formulir ketika mendaftar beasiswa ini. Yang kedua, kita harus memiliki ijazah SMA yang setara. Boleh ijazah SMA atau SMK atau MAN atau MA swasta ataupun paket C, karena memang banyak juga teman-teman yang lolos beasiswa ini menggunakan ijazah paket C. Kemudian selanjutnya, masa lulus SMA tidak boleh lebih dari 3-5 tahun. Ada yang mempersyaratkan 3 tahun, ada yang mempersyaratkan
5 tahun. Maksud di sini usia ijazah teman-teman tidak boleh dari 3 sampai 5 tahun. Kemudian selanjutnya usia pendaftar minimal 17 tahun dan maksimal 25 tahun ketika mereka mendaftar. Jadi usia teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa ini minimal 17 tahun dan maksimal 25 tahun ketika mendaftar. Kemudian selanjutnya tidak harus bisa berbahasa Arab, karena beberapa kampus di Arab Saudi itu menyediakan program persiapan bahasa Arab bagi teman-teman yang belum lancar berbahasa Arab. Tapi ada juga beberapa kampus mewajibkan harus bisa bahasa Arab karena mereka tidak memiliki program persiapan bahasa Arab bagi teman-teman yang belum bisa bahasa Arab. Tapi bukan berarti nih teman-teman tidak belajar bahasa Arab dari sekarang. Tetap kita harus belajar bahasa Arab dari sekarang karena bahasa Arab adalah bahasa yang penting bagi agama kita. Kemudian selanjutnya tidak memiliki penyakit yang menular yang berbahaya seperti HIV/AIDS ataupun hepatitis B. Jadi penyakit menular yang sangat berbahaya memang tidak bisa mendaftar pada program beasiswa ini. Walaupun lolos, nanti ketika kita medical check up itu ketahuan kita ada penyakit ini, kita otomatis tidak bisa pergi ke Arab Saudi untuk mendapatkan beasiswa ini. Walaupun juga lolos di Indonesia, tapi di Arab Saudi nanti kita juga akan dicek lagi kesehatan kita. Kalau misalnya ada penyakit ini, maka kita akan dipulangkan. Maka hati-hati teman-teman yang punya penyakit ini tidak boleh mendapatkan beasiswa Arab Saudi ini. Kemudian selanjutnya minimal nilai rata-rata ijazah kita itu 75 dari skala 100. Jadi nilai rata-rata di ijazah kita 75 dari skala 100. Kemudian rata-rata kampus mewajibkan perempuan harus memiliki mahram yang tinggal di Arab Saudi. Memang ada beberapa kampus yang tidak mewajibkan ada mahram bagi perempuan, seperti Prince Nouro University di Riyadh, dan ada KFUPM, dan juga ada KAUS di Jeddah. Prince Nouro University itu untuk S1, KFUPM dan KAUS itu untuk S2 dan S3. Di 3 kampus ini memang tidak mewajibkan adanya mahram di Arab Saudi. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu dokumen apa aja sih yang diperlukan buat mendaftar beasiswa kuliah di Arab Saudi. Yang pertama yaitu paspor, tadi sudah kita jelaskan tadi, paspor. Kemudian yang kedua ijazah SMA setara, boleh ijazah SMA, boleh SMK atau MA atau MAN ataupun paket C. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus punya pas foto dengan latar belakang putih, karena di Arab Saudi pas fotonya itu latar belakang putih. Kalau kita kan biasanya latar belakangnya merah ataupun biru, tapi di Arab Saudi itu menggunakan latar belakang putih pada pas foto kita. Kemudian selanjutnya transkrip nilai transkrip nilai yang ada di halaman belakang ijazah kita. Bisa teman-teman cek ijazah, kemudian di halaman belakangnya itulah transkrip nilai yang diperlukan. Kemudian selanjutnya ada SKCK. SKCK ini kita dapatkan boleh dari Polda, boleh juga dari Polres. Saran saya cukup dari Polres saja. Kemudian selanjutnya surat sehat dari dokter. Surat sehat dari dokter ini kita dapatkan dari puskesmas atau klinik terdekat saja. Tidak perlu pakai medical check up untuk proses pendaftaran. Cukup kita minta ke puskesmas atau klinik terdekat surat sehat dari dokter. Kemudian selanjutnya ada KTP. Kemudian selanjutnya ada akta kelahiran, dan selanjutnya ada surat keterangan berkelakuan baik. Ini boleh kita dapatkan dari sekolah asal kita. Kemudian selanjutnya ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini kalau bisa kita dapat minimal 2 surat rekomendasi. Dan surat rekomendasi ini ada 2 macam. Yang pertama, surat rekomendasinya kita dapatkan dari lembaga. Boleh dari lembaga pemerintah seperti Kemenak atau MUI, dan boleh juga kita dapatkan dari ormas atau organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan lain-lain. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua dari rekomendasi ini yaitu dari tokoh masyarakat atau perorangan, yang mana kita minta ke ustadz yang terkenal di tempat asal kita. Boleh dari ustadz asal kita atau dari ustadz yang lulusan Timur Tengah, khususnya dari Arab Saudi. Dengan ketanda kutip teman-teman, ustadz ini dikenal di Arab Saudi sehingga menambah peluang lolos kita untuk mendapatkan beasiswa ini. Kemudian selanjutnya rapor dari kelas 1 sampai kelas 3.
Memang ini hanya 2 kampus yang meminta nilai rapor kita dari kelas 1 sampai kelas 3, yaitu Thaibah University dan King Saud University. Sedangkan kampus-kampus selain yang 2 ini tidak meminta nilai rapor dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian selanjutnya ada CV biodata diri. CV biodata diri juga diminta. Ini CV biodata diri ini juga ada 2 macam. Yang pertama, CV-nya itu disediakan formatnya dari kampus, dan yang kedua ada CV-nya itu kita sendiri yang membuat formatnya, kita sendiri yang buat narasinya. Jadi nanti ada CV 2 jenis ini mungkin diminta dalam pendaftaran. Kemudian selanjutnya ada sertifikat pendukung lainnya seperti sertifikat tahfiz atau sertifikat daurah atau sertifikat lomba atau sertifikat bahasa, baik itu bahasa Inggris atau bahasa Arab, dan sertifikat-sertifikat lainnya, yang mana sertifikat ini bisa menambah peluang teman-teman mendapatkan beasiswa ini. Dan yang terakhir, jangan lupa semua dokumen-dokumen ini kecuali paspor diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Tidak boleh kita terjemahkan sendiri, harus menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Bagi teman-teman yang ingin menerjemahkan dokumennya, silahkan klik link di bawah, sudah saya sediakan nomor penerjemah tersumpah. Ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa kuliah di Arab Saudi. Mungkin itu saja video saya pada kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.